Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang Sultan Agung melawan VOC. Sultan Agung melawan VOC. Kerajaan Mataram mencapai zaman keemasan pada masa pemerintahan Sultan Agung. Beliau sangat menentang keberadaan VOC di Jawa. VOC yang terus memaksakan kehendaknya untuk melakukan monopoli perdagangan telah membuat pedagang pribumi mengalami kemunduran dan rakyat pun menderita. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Adapun alasan Sultan Agung menyerang ke Batavia adalah sebagai berikut. Yang pertama, tindakan monopoli perdagangan yang dilakukan VOC. Kedua, VOC sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. Ketiga, VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Dan keempat, keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Pada tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Baureksa menyerang Batavia. Pasukan Mataram berusaha membangun pos pertahanan, tetapi VOC berusaha menghalangi sehingga pertempuran tidak dapat dihindari. Pada saat itu, Gubernur Jenderal VOC adalah John Peter Coen. Pasukan Mataram berusaha mengepung Batavia dari berbagai penjuru, tetapi kekuatan tentara VOC dengan senjatanya yang unggul dapat memukul mundur kekuatan pasukan Mataram. Dalam pertempuran tersebut, Tumenggung Baureksa gugur dan serangan Sultan Agung pada tahun 1628 belum berhasil. Dengan kekalahan tersebut, Sultan Agung segera mempersiapkan serangan yang kedua. Sultan Agung meningkatkan jumlah kapal dan senjata serta membangun lumbung-lumbung beras untuk persediaan bahan makanan di Tegal dan di Cirebon. Pada tahun 1629, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Singaranu, Kiai Dipati Jumilah, dan Dipati Purbaya berangkat menuju Batavia. Namun, persiapan yang dilakukan oleh pasukan Mataram diketahui oleh VOC. VOC mengirim kapal-kapal perang untuk menghancurkan lumbung-lumbung beras. Oleh karena itu, persenjataan VOC lebih lengkap. Serangan kedua Sultan Agung pun mengalami kegagalan. Dengan keberhasilan VOC tersebut, membuat VOC semakin berambisi untuk terus memaksanakan monopoli dan memperluas pengaruhnya ke daerah yang lain. Namun di balik hal tersebut, VOC selalu khawatir dengan kekuatan pasukan Mataram. Pasukan VOC selalu berjaga-jaga mengawasi segala gerak-gerik pasukan Mataram. Sebagai contohnya adalah pada waktu Sultan Agung bersama pasukannya dikirim ke Palembang untuk membantu Raja Palembang dalam melawan VOC. Di tengah perjalanan langsung diserang oleh VOC. Walaupun perlawanan Sultan Agung terhadap VOC mengalami kegagalan, semangat dan cita-cita untuk melawan dominasi asing di Nusantara terus tertanam pada jiwa Sultan Agung dan para pengikutnya. Namun semangat dan cita-cita untuk melawan dominasi asing tersebut tidak diwarisi oleh raja-raja pengganti Sultan Agung. Mataram semakin lemah dan berhasil dikendalikan VOC. Setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645, pengganti Sultan Agung adalah Sultan Amangkurat I 1646 sampai 1677. Pada mulanya, hubungan antara Mataram dengan VOC berjalan baik. Namun, akhirnya VOC menunjukkan sikap yang tidak baik, yaitu
ingin memonopoli perdagangan di Jepara yang merupakan bagian dari kerajaan Mataram. Hal ini membangkitkan kemarahan rakyat Mataram. Kantor VOC diserang. Gubernur Jenderal VOC Jan Peterson Koen membalasnya dengan memerintahkan pasukannya untuk menembaki daerah Jepara. Menyikapi peristiwa tersebut, Sultan Agung bertekad menyerang kota Batavia. Penyerangan Sultan Agung terhadap VOC di kota Batavia dilakukan sebanyak 2 kali. Serangan pertama dilakukan tahun 1628. Pertengahan bulan Agustus tahun 1628, secara tiba-tiba armada Mataram muncul di perairan kota Batavia. Pasukan Sultan Agung menggunakan taktik perang yang tinggi, antara lain dengan membendung Sungai Ciliwung. Namun penyerangan kali ini mengalami kegagalan. Meskipun gagal, tetapi tidak membuat patah semangat Sultan Agung dan pasukannya. Para bangsawan serta rakyatnya kemudian disusunlah strategi baru untuk persiapan serangan kedua. Serangan kedua pada tahun 1628 dengan perencanaan yang lebih sempurna. Serangan kedua ini berhasil menghancurkan benteng Hollandia dan menewaskan Jan Peterson Koen sewaktu mempertahankan benteng Mr. Cornelis. Tetapi VOC dapat mengetahui tempat lumbung padi di Tegal dan Cirebon. Kemudian lumbung-lumbung tersebut dibakar, sehingga akhirnya serangan kedua ini juga mengalami kegagalan. Kedua serangan yang gagal ini tidak membuat Sultan Agung putus asa. Beliau telah memikirkan untuk serangan selanjutnya, tetapi sebelum rencananya terwujud, Sultan Agung meninggal pada tahun 1645. Penyebab kegagalan serangan Sultan Agung adalah 1. Jarak yang terlalu jauh membuat para prajurit banyak yang kelelahan. 2. Kekurangan persediaan makanan atau kelaparan. 3. Kalah dalam persenjataan. 4. Banyak yang meninggal akibat penyakit malaria. Sekian dari kita berdua. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.